Begitu ketemu beliau, saya cium tangan beliau, saya peluk, ada aroma, oh ternyata beliau ada unsur sihirnya ternyata. Jadi sakitnya beliau ada berapa persen kiriman ya. Kalau bahasa vulgarnya ternyata ada pihak-pihak yang berusaha membelenggu kaki beliau supaya beliau nggak bisa tablik. Ada lagi yang nyerang bagian mulut beliau supaya beliau nggak bisa ceramah. Kita sudah sehat, kita ndak yang mau mati kena azab, itu enggak ya. Kita sakit seperti biasa, sakit itu Allah yang ngasih ya, Allah juga yang nyembuhkan. Alhamdulillah Gus, Ana sudah mulai pulih membaik dan enggak ada yang katanya membisu itu terus kena azab, terus mau mati itu, insya Allah enggak. Insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hari ini saya berada di dalamnya Ustadz Mahir At-Thwalibi, pejuang Allah ya, Ustadz yang istiqomah membela agama Allah ya. Dan begitu beliau sakit, banyak kaum, kalau saya sebut togok ya, cebing ya, cebing itu cebong biadab, itu justru mengapok-ngapokkan, mensyukur-syukurkan, azab, mampus kamu tuh. Padahal beliau nggak makan uang Jiwasraya, beliau nggak makan uang EKTP, beliau nggak nguntal semennya jalan tol. Ya, beliau itu hancurnya Indonesia itu beliau nggak terlibat. Tapi begitu beliau hanya, dan itu ada hadis, ada ayat banyak ya. Ya, afdalul jihad inda sultan ya, kalimatu adli dan seterusnya itu. Menyuarakan kebenaran di depan penguasa dolim itu wajib, itu sebaik-baik jihad. Perintahnya ada dan beliau nggak dibayar. Nah, jadi begitu beliau sakit disyukur-syukurkan. Demi Allah itu nggak akan mengurangi karomah beliau, insya Allah. Dan alhamdulillah saya bersyukur oleh Allah malam ini ditakdir hadir di rumah beliau. Begitu ketemu beliau, saya cium tangan beliau, saya peluk, ada aroma, oh ternyata beliau ada unsur sihirnya ternyata. Jadi sakitnya beliau ada berapa persen kiriman ya. Kalau bahasa vulgarnya ternyata ada pihak-pihak yang berusaha membelenggu kaki beliau supaya beliau nggak bisa tablik. Ada lagi yang nyerang bagian mulut beliau supaya beliau nggak bisa ceramah ya. Dibunuh karakternya nggak bisa, dicoba dibunuh orangnya pakai kekuatan magic. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah masih izinkan beliau selamat. Percayalah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Enggak mungkin kebenaran akan hancur, itu enggak mungkin. Yang ada kebatilan yang akan hancur. Ya. Ingat, wa qul ja'al haqq. Jadi kalau kebenaran datang, yang batil pasti hancur. Itu rumusnya. Hukum fisika Al-Qur'annya begitu. Kebatilan gak akan hancur kalau kebenaran gak diungkapkan. Nah, beliau salah satu ulama yang mengungkapkan kebenaran. Orang yang membenci beliau itu kalau gak komunis, PKI, liberal, Syiah, sekuler, atau pihak-pihak yang kenyang makan uangnya, uang-uang haram rezim ini, kan begitu. Saya banyak belajar dari beliau dan alhamdulillah sihir santet siang malam saya ngalami. Nah, bahkan 2 hari ini aku geliyang gak bisa bangun. Ya, betul, bangun geliyang, bangun jatuh. Dunia ini gak berputar. Ya kan, orang-orang nyarankan ke dokter cek darah, enggak. Saya sugesti diriku sendiri. Ternyata saya tunggu, ternyata Cak Roto ngasih kabar hari ini ada jadwal di mana tadi? Rest area? Karawang. Ini kesempatanku untuk ngobati penyakitku ini. Apa? Sihir.
Kalau sombong tuh nggak boleh. Allah sangat benci sama yang namanya ketakaburan. Tapi kalau sama sihir boleh sombong. Ya, sihir dari energi setan, jin atau apapun boleh sombong. Jadi kalau saya mati karena sihir nggak masalah. Ustadz Maher nggak masalah. Dan nggak, insya Allah lah kalau masalah sihir itu beres. Dan alhamdulillah begitu sampai di rest area tadi tablik lancar. Dan sekarang sembuh penyakitnya. Nah saudaraku, kita harus banyak belajar dari Ustadz Maher hari ini ya. Ayo, beliau nggak kena azab, nggak ada ulama yang kena azab itu. Yang kena azab itu ya yang nipu rakyat, bohongi rakyat, itu yang kena azab. Munafik itu azab. Ustadz Maher mana diazab? Itu kan karena pertanda otakmu sudah rusak, hatimu sudah busuk, sehingga orang yang kerjaannya ngaji itu kamu anggap diazab. Bukan. Tapi omongannya Ustadz Maher itu keras. Ya di Al-Quran yang lebih keras dari Ustadz Maher, Al-Quran banyak bahasa-bahasa yang keras. Kan tergantung tempatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil. Ya Ustadz ya. Allah, kalau kamu akan aku angkat derajatku dengan ayatku. Kamu tuh tak kasih hafal Quran, otakmu tak isi Quran. Cuman sayang ayatku malah kamu jual. Kamu lebih mementingkan nafsumu, maka kamu seperti anjing. Dianjing-anjingkan sama Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha dan seterusnya. Kamu seperti binatang. Boleh ngomong keras tuh boleh. Yang kalau ke orang tuamu baru ndak boleh. Ya kan? Tapi kalau ke penguasa dolim wajib hukumnya. Dan itu pasti resikonya disantet orang, disihir orang, ditangkap, dipenjara, diintimidasi. Itu udah satu paket dari perjuangan. Jadi jangan sekali-sekali kamu anggap azab. Masya Allah. Saya nggak akan panjang lebar, saya sudah nggak sabar ingin dengar dapat ilmu dari beliau. Kita dengarkan beliau ya. Ini masih sehat, katanya nggak bisa ngomong. Bisa beliau ngomong. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Pakai ini Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Alhamdulillah sahabat-sahabat Gus Nur sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah sehat. Kita ndak yang mau mati kena azab itu enggak ya. Kita sakit seperti biasa. Sakit itu Allah yang ngasih. Ya, Allah juga yang menyembuhkan. Alhamdulillah Gus, Ana sudah mulai pulih membaik dan nggak ada yang katanya membisu itu terus kena azab, terus mau mati itu insya Allah enggak. Insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam dakwah. Amin. Ya Gus ya. Dan saya sama Gus Nur nyuwun sembah sewu, saya duduk di atas, Gus Nur lagi di bawah ya. Satu manhaj, satu tariqah, satu perjuangan ya. Pas zonanya zona nggak aman. Jadi kalau banyak yang nggak suka, banyak yang bully ya sudah wajar, udah dinamika, sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi makanan kita sehari-hari Gus. Jadi per menit. Jadi nikmati saja. Kita nikmati, kita nikmatilah. Gitu ya, itu resiko atau konsekuensi perjuangan. Untuk teman-teman sekalian kaum mukminin dimanapun berada, tetap istiqomah, jangan goyang. Untuk tegar istiqomah melawan kezaliman, kemungkaran, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakitu anil munkar syaitan akhras. Orang yang diam, cangkeme menang, mingkem terhadap kemungkaran yang ada di depan matanya dan dia bisa mengingkarinya, maka dia setan yang bisu. Mungkin hanya ini dari saya, biar disambung oleh Gus Nur atau ditutup oleh beliau. Masya Allah. Atur, makasih banyak sudah dikunjungi oleh Gus Nur, ini sebuah kemuliaan untuk Ana. Gus Nur sudah mau datang, luar biasa. Jadi, subhanallah. Apa yang dialami beliau nggak ada ujung kukunya dengan yang dialami rakyat Cina. Betul. Dihancurkan oleh corona, gitu kan. Jadi gini cara melihat ya. Jadi antum pikir misalkan presiden atau menteri yang pakai mobil mewah, yang kelihatannya sehat, apa antum pikir sehat? Gak begitu cara menilai hakikat hidup itu. Terus yang duduk di kursi roda ini terus apa antum pikir sakit? Gak begitu ya. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat.
mata syariat beliau duduk di kursi roda, tapi hakikat kan belum tentu. Ya, orang yang tinggal di rumah gedung lantai 10, mobilnya 10, belum tentu batinnya bahagia. Begitu cara memahami ya. Jadi ini sekaligus mudah-mudahan klarifikasi untuk semua umat yang satu frekuensi ya, satu resonansi. Beliau sehat ya. Beliau tinggal dalam masa pemulihan ya. Jadi kita doakan insyaallah penyakit yang awalnya sihir kemudian menggerogoti jasmaninya sehingga menjadi penyakit yang sifatnya medis, kita doakan, semuanya kita doakan ya. Antum doakan beliau, barokahnya kembali lagi ke antum juga. Amin ya. Ayo bersama-sama saudaraku yang nonton semua, kita baca Al-Fatihah satu kali untuk beliau ya. Semua sama-sama. Ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembuh Ustaz ya. Amin. Sembuh Ustaz, sembuh. Sembuh Ustaz, barakallah. Ini madu Ustaz, insyaallah. Yang hitam Ustaz. Nah, insyaallah. Kalau hitam bagus. Ya, bagus. ini untuk keluarga, itu untuk antum Ustaz. Insyaallah tidak sampai habis, bisa jalan lagi normal. Minumnya pakai air, bagusnya pakai ya, apa? air hangat. Apa langsung? Kalau ana langsung Ustaz. Langsung ya. Iya. Tapi Ustaz Zul pernah nyarankan pakai air hangat. Tafadhol Ustaz. Beliau juga minum. Betul. Produksi ana sendiri Ustaz. Oh, Masya Allah. Okay. Ya, sehat ya beliau ya. Sehat, Masya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.